Patofisiologi Parkinson oleh kelompok 1B. Dosen pengampu mata kuliah, Apoteker Reza Rahmawati S.Farm M.Farm. Hai, kenalin kami kelompok 1 kelas B. S1 Farmasi, Universitas Bengkulu. Kelompok 1B ini beranggotakan 7 orang. Kami kelompok 1 akan membahas patofisiologi Parkinson. Simak videonya ya, lalu selamat menyaksikan. Jadi pertama kita akan membahas tentang apa itu penyakit Parkinson. Jadi penyakit Parkinson merupakan penyakit yang diakibatkan oleh adanya degenerasi pada substansia nigra. Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif terbanyak kedua setelah penyakit Alzheimer. Penyakit Parkinson banyak dikaitkan dengan berbagai faktor. Faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit Parkinson yakni faktor genetik dan faktor lingkungan. Lalu adapun klasifikasi dari penyakit Parkinson itu ada dua, yaitu yang pertama idiopathic Parkinson disease atau IPD primer yang meliputi penyakit Parkinson. Lalu ada Parkinson simptomatik atau sekunder yang meliputi drug-induced Parkinsonism, Parkinsonism vaskular atau post-stroke, toxic-induced Parkinsonism, metabolic, dan hydrocephalus-induced Parkinsonism. Nah, pada drug-induced Parkinsonism itu tuh meliputi antipsikotik, antiemetik, dopamine depletor, anti-vertigo. Lalu pada Parkinsonism vaskular itu biasanya dicirikan dengan onset mendadak, secara bertahap dan semakin berat. Lalu ada gejala lain seperti hemiparesis dan infark pada neuroimaging. Lalu ada toxic-induced Parkinsonism seperti MPTP, karbon monoksida, magnesium, dan sianida, dan metabolik dengan ciri-ciri yang bersifat reversibel. Lalu pada kondisi hipo atau hipertiroidism, hipo atau hiperparatiroidism, gangguan hati, sentral pantin, melanosis. Struktur dan fungsi ganglia basal. Struktur utama dari ganglia basal meliputi yang pertama ada striatum, yang mana merupakan struktur subkortikal terbesar dengan volume kurang lebih 8 cm3 yang dibagi menjadi striatum dorsal, nucleus, caudatus, dan putamen, serta striatum ventral, nucleus accumbens, dan tuberculum olfactorius. Striatum dorsal terlibat dalam kontrol motorik sadar, sedangkan striatum ventral dalam fungsi limbik dan penghargaan. Proyeksi GABAergic dari neuron spinosus striatum ke globus pallidus internus dan externus membentuk jalur langsung dan tidak langsung. Yang kedua ada nukleus lentikular, terdiri atas putamen dan globus pallidus, terhubung dengan striatum dan talamus, serta memainkan peran penting dalam integrasi dan penyampaian sinyal motorik. Yang ketiga nukleus suprathalamus, terletak di ventral talamus dan berfungsi mengirim proyeksi glutamatergic ke GPI dan substantia nigra, bagian dari jalur tidak langsung. Yang keempat, substantia nigra terbagi menjadi SN pars complex dan bersifat dopaminergic dari SN pars reticulata yang bersifat inhibitorik. SNPC mengatur modulasi sinyal ke striatum, sedangkan SNPR memberikan output ke talamus dan batang otak. Kemudian fungsi ganglia basal. Ganglia basal menerima masukan dari korteks dan sistem limbik untuk menentukan tindakan motorik yang perlu dieksekusi dengan menghilangkan hambatan melalui modulasi sinyal eksitatorik dan inhibitorik. Fungsi ini dimediasi oleh 3 jenis nukleus. Yang pertama, nukleus input, striatum dengan masukan dari SNPC dan korteks. Yang kedua, nukleus intristik, GPE dan STN. Yang ketiga, nukleus output, GPI dan SNPR yang memproyeksikan ke talamus, colliculus superior, dan batang otak. Pengertian degenerasi neuron dopaminergic di substantia nigra compacta atau SNC adalah kondisi di mana sel-sel saraf neuron penghasil dopamin yang berada di bagian otak yang disebut SNC mengalami kerusakan dan kematian secara bertahap. Degenerasi ini menjadi penyebab utama penyakit Parkinson, gangguan neurodegeneratif yang ditandai dengan tremor,
gerakan lambat, dan kekakuan otot. Penyebabnya yaitu diantaranya yaitu yang pertama stres oksidatif, yaitu radikal bebas atau zat kimia reaktif merusak sel saraf karena dopamin sangat mudah teroksidasi. SNC memiliki aktivitas metabolik tinggi sehingga banyak menghasilkan radikal bebas. Yang kedua yaitu disfungsi mitokondria. Mitokondria yang rusak membuat neuron kekurangan energi dan lebih rentan terhadap kematian. Yang ketiga, penumpukan protein alpha-sinuklein. Protein ini bisa menggumpal dan membentuk Lewy body yang merusak fungsi sel. Yang keempat yaitu peradangan otak atau neuroinflamasi, yaitu sel-sel imun di otak menjadi terlalu aktif dan merusak jaringan sel saraf sehat. Yang terakhir yaitu yang kelima, kerusakan sistem pembuangan sel, yaitu gangguan pada sistem proteasom dan autofagi menyebabkan protein rusak menumpuk di dalam neuron. Lalu yang ketiga yaitu dampak dari penyakit ini, yaitu diantaranya yang pertama penurunan dopamin di otak. Penurunan tersebut dikarenakan neuron dopaminergik mati, kadar dopamin menurun sehingga menyebabkan gejala motorik dan non-motorik Parkinson. Yang kedua yaitu gangguan gerak tubuh. Di antara gangguan gerak tubuh yaitu tremor istirahat, kekakuan otot, gerakan lambat atau bradykinesia. Yang terakhir yaitu postur membungkuk dan keseimbangan terganggu. Yang ketiga yaitu dampaknya yaitu gangguan kognitif dan emosional pada stadium lanjut, yaitu diantaranya penurunan daya ingat, depresi dan kecemasan, dan gangguan tidur. Terakhir, dampak yang terjadi yaitu progresif dan tidak dapat dipulihkan. Kerusakan bersifat permanen dan semakin memburuk seiring waktu. Oleh karena itu, deteksi dini dan terapi penunjang sangat penting untuk memperlambat progresi penyakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran dopamin dalam regulasi gerakan pada penyakit Parkinson. Dopamin sendiri memegang peran sentral dalam regulasi gerakan pada penyakit Parkinson, seperti kehilangan neuron dopaminergik dan penurunan dopamin. Ciri patofisiologis utama penyakit Parkinson adalah hilangnya neuron dopaminergik secara progresif dan menurunnya kadar dopamin di substantia nigra pars compacta pada otak penderita penyakit Parkinson. Dopamin sendiri adalah neurotransmitter dari neuron dopaminergik. Selanjutnya, dopamin sebagai neurotransmitter gerakan. Dopamin berperan krusial dalam sistem saraf pusat untuk mengatur gerakan. Kekurangan dopamin di area otak yang bertanggung jawab untuk kontrol motorik seperti substansia nigra dan striatum menyebabkan gejala-gejala motorik yang khas pada Parkinson. Selanjutnya ada gangguan pada sintesis, penyimpanan, dan transportasi dopamin. Gangguan pada sintesis, penyimpanan, dan transportasi dopamin telah terbukti mempromosikan neurodegenerasi neuron dopaminergik dalam berbagai model penyakit Parkinson. Ini secara langsung mempengaruhi ketersediaan dopamin untuk regulasi gerakan. Dan selanjutnya ada produk sampingan toksik dari metabolisme dopamin. Dopamin bersifat tidak stabil dan dapat mengalami oksidasi serta metabolisme untuk menghasilkan berbagai produk sampingan yang reaktif dan toksik, termasuk spesies oksigen reaktif, ROS, dopamin quinon, dan 3,4-dihidropenil acetaldehid. Akumulasi produk-produk toksik ini dapat merusak neuron dopaminergik, memperburuk defisit dopamin, dan pada akhirnya memperburuk gejala motorik. Singkatnya, peran dopamin dalam regulasi gerakan pada penyakit Parkinson adalah sebagai neurotransmitter kunci yang memungkinkan gerakan halus dan terkoordinasi. Hilangnya neuron dopaminergik dan penurunan kadar dopamin di otak penderita Parkinson ditambah dengan gangguan pada jalur metabolisme dopamin yang menghasilkan zat toksik secara langsung menyebabkan gangguan gerakan yang menjadi karakteristik utama dari penyakit ini. Sebelumnya, saya jelaskan mengenai pengertian dari badan Lewy. Badan Lewy adalah agregat protein abnormal yang ditemukan di dalam sel otak, terutama neuron pada individu dengan penyakit Parkinson, demensia badan Lewy atau DLB, dan beberapa bentuk atrofi sistem multiple. Kehadiran badan Lewy merupakan ciri khas patologis dari kondisi ini yang secara kolektif dikenal sebagai sinukleinopati.
komponen utama badan Lewy adalah protein alfa-sinuklein yang salah lipat dan teragregasi. Selain alfa-sinuklein, badan Lewy juga mengandung beberapa protein lain seperti ubiquitin, protein neurofilamen, dan protein panas kejut atau heart shock protein. Selain itu juga memiliki komponen yaitu komponen lipid dan organel sel yang rusak. Mekanisme pembentukan badan Lewy itu belum sepenuhnya dipahami karena ada beberapa teori utama yang telah diajukan. Salah satunya adalah alfa-sinuklein adalah protein yang melimpah di neuron, terutama di terminal presinaptik. Nah, dalam kondisi normal, protein ini berbentuk tidak terstruktur. Tetapi pada sinukleinopati, alfa-sinuklein itu mengalami perubahan konformasi menjadi bentuk yang salah lipat atau misfolded. Nah, bentuk misfolded ini cenderung berinteraksi satu sama lain membentuk oligomer kecil yang larut. Oligomer ini kemudian beragregasi lebih lanjut membentuk protofibril dan akhirnya serat-serat amiloid yang tidak larut terakumulasi membentuk inti dari badan Lewy. Nah, perubahan genetik pada gen SNCA atau yang mengkode alfa-sinuklein atau duplikasi atau triplikasi gen ini dapat meningkatkan produksi alfa-sinuklein atau kecenderungannya untuk salah lipat sehingga mempercepat pembentukan agregat. Nah, penyebarannya ada teori yang menyatakan bahwa alfa-sinuklein yang salah lipat itu dapat bertindak seperti prion, yaitu protein infeksius yang mampu menginduksi protein alfa-sinuklein normal untuk salah lipat dan beragregasi. Agregat alfa-sinuklein itu dapat berpindah dari satu sel ke sel lain atau dari satu area otak ke area lain, menyebarkan patologi. Ini dapat menjelaskan pola penyebaran penyakit Parkinson dari batang otak ke korteks cerebral. Nah, penyebaran ini bisa terjadi melalui sinaps, akson, atau bahkan melalui jalur limfatik dan peredaran darah. Nah, awalnya sel itu memiliki mekanisme untuk menghilangkan protein yang salah lipat dan rusak, termasuk sistem ubiquitin proteasom dan autofagi lisosom. Tetapi pada sinukleinopati, sistem pembersihan ini mungkin terganggu atau kewalahan oleh beban protein alfa-sinuklein yang salah lipat. Nah, kegagalan dalam membersihkan protein ini menyebabkan akumulasi dan agregasi yang pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan badan Lewy. Selanjutnya ada stres oksidatif. Stres oksidatif atau ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkannya dapat merusak protein, lipid, dan DNA termasuk alfa-sinuklein. Nah, kerusakan ini dapat memicu salah lipat dan agregasi alfa-sinuklein. Selanjutnya disfungsi mitokondria. Disfungsi mitokondria atau pembangkit energi sel juga sering terlihat pada penyakit neurodegeneratif dan dapat berkontribusi pada stres oksidatif serta mengganggu fungsi seluler termasuk pembersihan protein. Selanjutnya ada inflamasi saraf. Jadi aktivasi dari sel imun di otak seperti mikroglia dan astrosit dapat terjadi sebagai respon terhadap agregat protein abnormal. Meskipun neuroinflamasi awalnya merupakan respon pelindung, aktivasi kronis dapat menyebabkan pelepasan mediator proinflamasi yang dapat memperburuk kerusakan neuron dan mempromosikan agregasi protein. Nah, peran badan Lewy dalam patogenesis penyakit yaitu ciri khas patologis itu perannya dalam kematian sel neuron masih menjadi perdebatan. Jadi ada beberapa teori yang menyatakan bahwa oligomer alfa-sinuklein yang lebih kecil dan larut itu dianggap lebih toksik daripada badan Lewy yang besar dan tidak larut. Oligomer ini dapat mengganggu fungsi membran sel seperti mitokondria dan transportasi aksonal. Nah, selanjutnya ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pembentukan badan Lewy mungkin merupakan upaya sel untuk mengisolasi dan menyimpan protein toksik yang salah lipat, sehingga melindungi sel dari kerusakan lebih lanjut. Namun, pada titik tertentu, kapasitas penyimpanan ini dapat terlampaui atau badan Lewy itu sendiri dapat mengganggu fungsi seluler. Nah, pemahaman lebih dalam tentang pembentukan badan Lewy itu sangat penting untuk mengembangkan terapi yang efektif untuk penyakit Parkinson dan demensia badan Lewy.
yang mungkin menargetkan pencegahan salah lipat, agregasi, atau penyebaran alfa-sinuklein. Lalu, stres oksidatif dan kerusakan mitokondria memainkan peran sentral dalam patogenesis penyakit Parkinson, yang merupakan gangguan neurodegeneratif progresif yang terutama memengaruhi neuron dopaminergik di substansia nigra pars compacta. Yang pertama, ada stres oksidatif dalam penyakit Parkinson. Stres oksidatif terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara produksi spesies oksigen reaktif, yaitu ROS, reaktif oksigen spesies, dan kemampuan sistem antioksidan tubuh untuk menetralisirnya. Dalam konteks Parkinson disease, yakni neuron dopaminergik sangat rentan terhadap stres oksidatif karena metabolisme dopamin secara alami menghasilkan ROS. ROS yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada protein, lipid, dan DNA sel saraf. Lalu, enzim seperti monoamina oksidase yang memetabolisme dopamin menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida yang bisa menjadi radikal hidroksil jika tidak dinetralisir oleh enzim antioksidan seperti glutathione peroksidase. Lalu yang kedua ada kerusakan mitokondria dalam penyakit Parkinson. Mitokondria adalah sumber utama energi atau ATP dalam sel, tetapi juga merupakan penghasil utama ROS. Dalam Parkinson disease, yaitu disfungsi kompleks 1, rantai transport elektron mitokondria telah terbukti terjadi pada pasien Parkinson disease, terutama di substantia nigra. Ketika kompleks 1 terganggu, terjadi kebocoran elektron yang menghasilkan ROS, memperparah stres oksidatif. Kerusakan mitokondria mengurangi produksi ATP, menyebabkan kegagalan fungsi sel saraf dan akhirnya kematian sel. Lalu, protein-protein yang terlibat dalam regulasi mitokondria seperti PINK1 dan Parkin yang bermutasi pada kasus PD familial juga menunjukkan bahwa gangguan fungsi mitokondria sangat berkaitan dengan pengembangan penyakit. Ketiga yaitu hubungan sinergis. Stres oksidatif dan kerusakan mitokondria membentuk lingkaran setan. Terus merusak mitokondria yang rusak menghasilkan lebih banyak ROS. Proses ini memicu apoptosis, yaitu kematian sel terprogram, melalui pelepasan sitokrom C dan aktivasi kaspase, yang berkontribusi pada hilangnya neuron dopaminergik. Lalu yang terakhir yaitu implikasi terapeutik, yaitu strategi terapi potensial termasuk antioksidan seperti CoQ10, N-asetilsistein, dan agen yang menstabilkan atau memperbaiki fungsi mitokondria. Pendekatan lain yaitu dengan terapi genetik yang menargetkan gen seperti PINK1, Parkin, atau memperkuat jalur pembersihan mitokondria rusak atau mitofagi. Paparan lingkungan terhadap pestisida dan logam berat merupakan dua faktor utama yang berkontribusi pada berbagai gangguan kesehatan, baik akut maupun kronis. Pestisida banyak digunakan dalam sektor pertanian dan dapat mencemari lingkungan melalui tanah, air, dan udara. Paparan kronik terhadap pestisida, terutama jenis organofosfat dan karbamat, diketahui dapat mengganggu sistem saraf, menyebabkan gangguan endokrin, dan meningkatkan resiko kanker serta penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson. Selain itu, menemukan hubungan antara paparan prenatal terhadap pestisida dan penurunan IQ pada anak usia sekolah. Di sisi lain, logam seperti timbal, merkuri, dan kadmium berasal dari aktivitas industri dan dapat terakumulasi dalam tubuh melalui air minum atau rantai makanan. Paparan timbal, misalnya, telah dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif dan gangguan perkembangan pada anak-anak. Sedangkan, paparan kadmium dalam jangka panjang dapat menyebabkan gagal ginjal dan osteoporosis. Kombinasi paparan antara pestisida dan logam berat bahkan dapat menimbulkan efek sinergis, memperkuat dampak toksik terhadap kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pengawasan lingkungan dan kebijakan pengendalian resiko perlu diperkuatkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya toksikan lingkungan ini.